Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tsati wal nahba, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun. Penjelasannya ayat ini, ketika mereka didatangi sebuah kitab dari Allah, di mana kitab ini musaddiqun, membenarkan apa? Dijelaskan pada ayat yang akan datang. Penjelasan daripada ayat ini, in syi'ta rafa'tal musaddiqa wa nawaita ayyakuna na'tan lil kitab. Jadi mengapa di sini musaddiqun itu na'at, sifatnya kitab. Makanya kitabun nakiro, maka musaddiqun nakiro. Tapi ini na'at terputus dia. Mestinya kan kitabun musaddiqun. Min indillah, tapi kitabun min indillah musaddiqun. Ya, enggak apa-apa ternyata. Rafa'tal musaddiq. Jadi marfu' musaddiqun karena na'at. Wa nawaita dan Anda maksudkan itu menjadi na'at lil kitab li'anau nakiro. Jadi na'at itu karena nakiro. Kitabun nakiro, musaddiqun nakiro, sebab hukumnya na'at man'ut itu sama-sama nakiro, sama-sama makrifat, ya, dan sebagainya. Walau nasabtahu ala antaja alal musaddiqa fi'lan lil kitab lakana sawaban. Misalnya tidak bunyi musaddiqun tapi musaddiqon, itu juga benar. Walau nasabtahu, kalau seandainya Anda nasabkan ala antaja alal musaddiqa fi'lan lil kitab lakana sawaban. Apa sawaban? Bener. Anda jadikan fi'il musaddiqun ini menjadi musaddiqon. Yang dimaksud dengan fi'il itu, awas dulu ya, ini kufa. Kufa itu mengakui ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il daim, yaitu isim fa'il. Ini kan isim fa'il. Menurut Kufa isim fa'il qatala yaqtulu qatlan wa maqtal fa wa qatilun. Qatilun itu fi'il. Tapi fi'ilnya adalah fi'il daim istilahnya. Fi'il amar kok tidak disebut oleh Kufa. Fi'il amar itu sama dengan fi'il mudhari' yang ada lamul amrinya. Nah, awas ya. Kalau membaca kitab Kufa, kalau ada kata-kata fi'il, kalau baso kan isim. Kalau baso kan musaddiqun itu isim. Fi'il itu ya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kalau Basro, tapi ini Kufa. Maka isim fa'il itu adalah istilahnya fi'il. Tapi fi'il daim. Tetap mempunyai arti tetap. Mempunyai arti tetap. Itu aja. Sebab bedanya fi'il mudhari' atau fi'il dengan fi'il daim itu sama dengan fi'il itu seperti kalau kita melihat film gerah. Tapi kalau musaddiqun fi'il tapi dia diam, seperti fotografi, seperti foto yang diam aja. Itu aja. Lakana sawaban. Lau nasabtahu ala antaja alal musaddiqa fi'lan lil kitab lakana sawaban. Nah, kalau misalnya Anda musaddiqan, ya, bahwa musaddiqan itu sebagai fi'il nasab, maka benar juga. Wa fi qiraati Abdillah fi Ali Imran, tsumma ja'akum rasulun musaddiqan. Dalam ayat lain tidak musaddiqun, rasulun musaddiqun tidak, tapi musaddiqan. Nah, ini Kufa.
tsumma ja'akum rasulun musaddiqan faja'alahu fi'lan. Awas. Jadi menurut Kufah fi'il madhi isim fa'il itu dikatakan fi'il yang maklum. Adapun isim maf'ul maktulun madrubun itu dikatakan fi'il juga. Fi'il daim tetapi majhul. Dipukul, doribun. Kalau doribun mukul. Kalau madrubun dipukul. Itu sama dengan fi'il yang majhul. Ada maklum, ada majhul. Nah, di sini karena Kufah itu mengatakan isim fa'il itu sebagai fi'il karena mereka membagi fi'il itu 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il daim istilahnya. Al-fi'il indal Kufah ada 3, madhi, ada mudhari'. Nah, istilah mudhari' ini juga aneh juga. Ini al-fi'il daim namanya. Fi'il daim itu ya isim fa'il atau isim maf'ul. Al-fi'il daim. Jadi 3. Tidak ada fi'il amr. Fi'il amr itu ya fi'il mudhari'. Awas, ini Kufah ya. Oleh karena itu isim fa'il bisa mempunyai fa'il, bisa mempunyai maf'ul bih. Ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Kenapa khalifatan? Maf'ul bih. Fi'ilnya mana? Ja'ilun. Ja'ilun kan isim fa'il. Itu fi'il mempunyai maf'ul bih. Sebab ja'ilun itu sama dengan aja'alu. Ini aja'alu, ini ja'ilun fil ardi, ini aja'alu fil ardi khalifatan. Tapi istilahnya isim fa'il itu fi'il daim. Ini bukan isim dia, tapi fi'il. Tapi daim. Apa daim itu? Terus tetap, menetap. Kalau saya gambarkan, kalau fi'il madhi, fi'il mudhari itu seperti film yang bergerak. Tapi kalau fi'il daim itu seperti fotografi seperti ini, tidak bergerak. Itu aja. Sebab fi'il mudhari itu mempunyai tajaddud, selalu baru terus ada gerak. Jadi kalau katakan Bismillahirrahmanirrahim, Rahman itu adalah fi'il daim. Ar-Rahim ya fi'il daim, bukan isim, tapi fi'il daim karena dia isim fa'il. Tapi beda dengan begini, Bismillahilladzi yarhamu. Nah, beda. Kalau yarhamu fi'il mudhari' itu kelihatan gerak. Jadi Allah selalu menurunkan rahmat terus. Tapi kalau Rahman itu sifat yang tetap daim. Allah itu dengan nama Allah yang mempunyai sifat terus menerus mancep tetap pada diri Allah, bahwa Allah itu tetap mempunyai sifat Rahman. Nah, Rahman itu sigonya mubalaghah, maha mubalaghah. Ya, mubalaghah. Jadi rahmat itu luas. Diberi orang kafir, diberi orang mukmin, diberi. Tapi kalau Ar-Rahim itu sifat yang tetap pada Allah. Tidak mempunyai makna mubalaghah. Itu hanya untuk kaum mukmin saja, muslim saja. Rahim itu tetap sifat Allah rahmat, tapi yang tetap tidak akan berubah terus, yaitu yang diberikan kepada kaum mukmin. Itu tafsirnya begitu ya. Wa fi qiraati Abdullah fi Ali Imran tsumma ja'akum rasulun musaddiqan faja'alahu fi'lan. Ada perbandingan ayat yang lain juga memansubkan musaddiqan.
Wa idza kanat an-nakira qad wusilat bisai'in siwa na'diyah tsumma ja'a an-na'tu fannasbu 'alal fi'li amkan minhu idza kanat nakira ghairu mausulah. Kalau na'at ya, idza kanat an-nakira, apabila na'at itu nakira kemudian wusilat disambung dengan isim bisai'in siwa na'tiha yang bukan na'atnya, tu maja anak tu. Kemudian misalnya kitabun itu kan man'ut, musaddiqun na'at. Nah, na'at ini kan disambung dengan kitab, mestinya kitabun musaddiqun. Oke, tapi dipisah. No problem. Tapi seandainya kalau yang dipisah seperti ini, kitabun min indillah, maka fannasbu 'alal fi'li amkan. Jadi kalau mansub dia lebih kuat daripada musaddiqun. Karena dipisah min indillah. Jadi kitabun min indillah musaddiqan itu lebih amkan, lebih kuat daripada dia menjadi na'at saja. Tapi dia menjadi fi'il. Menurut istilah Kufa, awas ya. Fanasbu 'alal fi'li amkan minhu idza kanat nakira ghairu mausulah. Apabila nakira terpotong dengan kata-kata min indillah itu lebih kuat. Wa dzalika li anna silatan nakira tasiru kal muakkitah. Lah sebab hubungan nakiro, na'at man'ut misalnya yang terpotong dengan kata-kata min indillah itu tidak temporer. Muakkotah itu muakkotah atau muakkitah itu temporer. Apa temporer itu? Sementara. Itu sementara aja. Ala taro annaka idza qulta marartu bi rajulin fi darika au bi abdin laka fi darika faka annaka qulta bi abdika au bisa apa bisa isi garbatika faqis al hadza faqala ba'du suara. Oke. Apakah Anda tidak berpendapat, tidak melihat annaka idza qulta, apabila misalnya Anda berkata marartu bi rajulin fi darika, saya melewati seseorang yang berada di rumahmu, atau bi abdin laka, saya melewati seorang budak di rumah Anda. Faka annaka qulta bi abdika ausa isuda batika. Anda bilang marartu bi rajulin fi darika au bi abdin laka, itu terjemahannya bukan saya melewati seorang budak yang berada di rumahmu, tetapi artinya bahwa saya melewati seorang budak, itu bukan seorang budak, tapi seorang penunggang hewan kalian. Bisais. Sais itu sais kuda atau sais masinis juga sais. Sais itu supir. Ya, jadi biabdika itu sama dengan bisa isi dapatika, dengan orang yang menunggangi binatangmu. Itu sama begitu. Fakis ala hada. Ya. Oke. Jadi kitabun min indika min indilai boleh dibaca musaddiqun karena naat tapi terpotong, tapi lebih kuatnya kalau dibaca musaddiqan. Tetapi ini ya wahyu Allah sudah. Jangan dirubah-rubah, kecuali kalau ada datanya seorang qari yang membaca dengan musaddiqan.
Dalam syair dikatakan laukana khayyun najian lanaja min yaumil muzallamul aqsamu. Wa kana khayyun, laukana khayyun, seandainya dia itu hidup maka dia selamat, maka selamatlah lanaja. Wa kana khayyun najian, di sini yang jadi syair najian mansub. Mengapa mansubnya di sini? Karena khobarnya kana, isimnya kana, khayyun najian, orang yang hidup itu selamat, maka selamatlah dia min yaumil muzallamu, dari hari-harinya yang al-muzallam al-aqsam, yang menjaga dia. Muzallam itu apa saya tidak tahu. Fanasbu walam yasil anakir tabisain wa wajah izun. Nah, di situ ada kata-kata wakana khayyun najian lanaja. Di situ masuk dia walam yasil an-nakiro. Jadi najian ini menurut Kufah bukan khobar kana. Awas lu ya, ini Kufah lo ya. Cok bingung. Kalau Basro najian itu khobar kana. Kalau Kufah enggak ono khobar kana itu. Semua kana itu tam. Fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Yang mansub itu hal. Oh gitu. Ya, awas ini Kufah. Jadi najian di situ itu bukan khobarnya kana. Itu kalau Basro khobarnya kana. Tapi kalau Kufah yang mansub setelah kana itu adalah hal. Ini kana al-ustadu hadiron. Nek Basro kan al-ustadu isim kana. Ya, asalnya al-ustad hadirun, ustad mubtada, hadirun khobar. Itu Basro. Ya. Ustad mubtada, al-ustadu hadirun. Hadirun itu khobar. Tapi kalau Kufah semua kana itu fi'ilnya tam. Apa fi'il tam itu? Fi'il tam itu yang fi'il yang mempunyai maf'ul. Sementara ini kana kan kalau menurut Basro dikatakan fi'il naqis. Fi'il naqis. Ini Basro. Fi'il yang kurang. Kurang apa? Kurang mansubnya. Tidak cukup dengan marfu'nya saja. Misalnya kana at-tilmidu, nggak cukup, ini harus ada terusannya. Makanya dikatakan naqis, kurang mansub. Kana at-tilmidu mahirun. Nah ini. Makanya kana. Maka dia yang asalnya at-tilmidu, asalnya apa? At-tilmidu mahirun, mubtada khobar, karena syaratnya kana itu masuk pada mubtada dan khobar. Tapi kalau Kufah tidak, semua kana itu tam, artinya fi'il fa'il, bukan naqis seperti ini. Maka kalau sini kana tilmidu mahirun, at-tilmidu fa'il, kana fi'il seperti ja'a, doroba dan sebagainya. Lah mahirun apa? Jadi hal. Jadi hal dia. Nah, jadi semua kana tam menurut Kufah. Inilah yang kemudian diadopsi oleh Dr. Safi Ghaif di dalam bukunya yang berupa qawaid itu tajdidun nahwi, pembaruan ilmu nahwu, yang mana at-tilmidu itu tidak dihukumi sebagai isim kana, tetapi dihukumi sebagai fa'il. Dan yang mansub itu bukan khobarnya kana, tetapi hal. Paham? Awas, ini bocah bukunya kana, bukunya Kufah gitu. Ini punya Kufah. Jadi yang mansub itu bukan khobarnya kana, tetapi menjadi hal. Laukana khayyun najian, khayyun orang yang hidup itu fi'il fa'il, najian menjadi halnya.
dalam keadaan selamat, maka selamatlah dia. Min yaumihil muzallamu, min yaumihi, min yaumi al muzallamu al aqsamu. Min jar majrur sibul jumlah, muzallamu mubtada bukan fa'il. Karena makanya dikai dhamma itu supaya dibaca dari mubtada. Khobarnya mana? Min yaumihi. Boleh khobar di depan, boleh karena sibuhul jumlah. Panas pun walam yasil an nakiro bisain wa wajaizun, itu boleh. Kalau nakiro dan jaiz, jaiz itu apa? Bisa berlaku, bisa tidak. Boleh diamalkan, boleh tidak, jaiz. Tidak wajib. Fa amma qaulu wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan. Hadza kitabun musaddiqun badana, enggak musaddiqan. Hadza mubtada, kitabun khobar, musaddiqun na'at. Nah, lisanan ini jadi apa? Fa inna nasbal lisan ala wajhaini. Ya, jadi lisanan di sini ada dua i'rab. Ada dua alasan mengapa kok mansub. Karena musaddiqun sudah na'at ya kitab. Fa inna nasbal lisan ala wajhaini. Ya, jadi nasabnya lisan itu ada dua alasan. Akaduma an tuzmira say'an yaqa'u alaihil musaddiqu. Wa ka'annaka qulta hadza yusaddiqu Taurata wal Injila lisanan arabiyyan. Illa li'anna at-Taurah wal Injil lam yakuna arabiyya ini fasara alisanul arabi mufassiran. Yes. Ini kitab membenarkan sebagai bahasa Arab lisanan arabiyya. Lah lisanan mansub ini karena apa? Alasannya antut mirasai'an yaqa'u alil musaddiq. Ka'anna qulta hadza yusaddiqut Taurah wal Injila. Ada yang dibuang, yaitu kata-kata at-Taurah wal Injil. Wa hadza yusaddiqu. Musaddiq itu difi'ilkan menjadi yusaddiqu. Membenarkan apa? Al-Qur'an itu membenarkan apa? Membenarkan Injil. Injil itu benar. Ya, Taurat itu ya juga benar, sama-sama benarnya. Nah, itu yang diidmarkan. Apa idmar itu? Yang disembunyikan, yang dimustatirkan. Yang dimustatirkan. Akaduma antut mirasai'an yaqa'u alai al-musaddiqu. Ka'annaka qulta wa hadza yusaddiqu Taurata wal Injila. Ya, at-Taurata wal Injila. Ada kata-kata itu. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan Taurat dan Injil lisanan Arabiyyan. Nah, ini apa lisanan Arabiyyan? Sebagai bahasa Arab. Nah, lisanan Arabiyyan itu tidak mengacu pada Taurat dan Injil. Mengapa? Karena Taurat itu tidak berbahasa Arab, Injil tidak berbahasa Arab. Jadi mansubnya lisanan Arabiyyan itu kembali kepada kitabun, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu membenarkan kitab Injil dan kitab Taurat. Injil yang asli ya. Injil yang asli. Oh, Injil yang enggak asli. Injil yang betul-betul kalamullah. Sebab Injil yang ada itu adalah Yesus Kristus, itu merupakan wujud daripada Allah. Jadi kalamullah itu berwujud Nabi Isa. Itu loh, kata mereka tapi itu di filsafatnya mereka. Ya. Jadi kalau Al-Qur'an ini Bambang Nur Sena itu. Kalau Al-Qur'an kalamullah diwujudkan jadi kertas, jadi mushaf.
Kalau di Kristen menurut mereka kalamullah itu berwujud orang, yaitu Isa. Sehingga apa yang dikatakan Isa itu kalamullah. Padahal menurut kita itu kan hadis. Nah, ini bedanya. Karena kalamullah yang asli itu yang fil lauhil mahfuz. Dalam arti nafsi, kalam nafsi. Kalau Al-Quran nggak bisa dibakar. Nah, ketika Nabi Isa mati, itu bukan Allah yang mati, kemanusiaannya yang mati. Jadi luru, menjelma, dikandung oleh Maryam, sembul apa, nggak mode-mode, aku melio. Ya, jadi apa yang diucapkan. Nah, kemudian ono Injil Matius, Injil itu hadits itu apa ya? Ungkapan nabi kan. Matius itu kan nabi. Ya. Nabi apa ya? Zakaria atau apa gitu. Itu dihormatin nabi. Iya. Iya sudah. Injil Matius, Injil macam-macam itu bukan kalamullah, sudah campuran antara hadis dengan wahyu. Tambah bingung. Jadi lisanan mansub itu karena dia mensifati kitab. Seperti mensifati kitabnya, bukan mensifati Taurat wal Injil. Karena musaddiqun itu bermakna yusaddiqu. Yang dibenarkan itu adalah Injil wa Taurat yang asli, tapi yang asli, Taurat yang asli. Kemudian yang berkembang dalam bentuk bahasa yang bermacam-macam, wis macam-macam wis. Dalam bahasa Inggris katakan Injil, Al-Quran kan tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia Al-Quran itu ya terjemah Al-Quran, yang itu tidak tidak mengharuskan kita harus berwudu. Nah, yang berwudu itu kalau mushaf bentuk mushaf. Jadi wahada yusaddiqut Taurat wal Injil lisanan Arabian itu kembalinya kepada kitabun gitu. Li'anna Taurat wal Injil lam yakuna Arabiyyaini. Sebab Taurat dan Injil itu bukan berbahasa Arab. Bahasa Arab itu kapan dia? Bisa ditelusuri 200 tahun atau paling maksimal atau 150 tahun sebelum Islam. Itu tertera dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin oleh Al-Jahid, seorang sastrawan dia yang menulis itu. Di atas 150 tahun atau 200 tahun itu tidak ada petunjuk apa-apa, hilang. Nah, 150 tahun itu karena ada syair-syair jahili. Syair-syair jahiliyah. Ada syair-syair jahiliyah. Yang pertama itu Al-Muhalhil, namanya Muhalhil itu yang apa itu dapat apalah syairnya, Muhalhil gitu. Dan syair-syair itu memang bahasa itu merupakan keistimewaan orang Arab yang tidak dipunyai keistimewaan ini oleh bahasa-bahasa yang lain. Wong Arab itu iso ngobrol ngomong apik dalam bentuk puisi-puisi atau syair-syair. Mengapa? Karena dipacu oleh lomba. Setiap tahun itu ada lomba di Suk Ukad namanya pasar. Kalau kita itu jambore Ukad. Di situ dilombakan syair-syair. Syair-syair yang menang itu ditempelkan di Ka'bah. Makanya syair-syair yang menang itu dikatakan al-mu'allaqat, yang tergantung. Antara lain syairnya Nabi Ad-Dubyani atau Imru'ul Qais yang berbunyi walailin kamaujil bahri arqa sudulahu alayya bi anwa'il humumi litabtaliya.
kifana bagi min dzikril habibi wa qaumali bisik tili wa bainat takhuli wa qaumali. Itu kalau yang mendengar sastrawan itu terasa Pak indahnya, terasa. Jadi yang dilawan oleh Al-Quran itu bukan orang-orang keteteran, tapi orang-orang hebat. Bahasanya itu hebat. Nah, Al-Quran itu bisa mengalahkan mereka. Makanya seperti Alif Lam Mim Yasin itu dikatakan sebagai mukjizat. Karena orang Arab tidak bisa menyusun huruf yang bagus, enak didengar, dirasakan. Alif Lam Mim, tidak bisa orang Arab, itu kalah, mukjizat itu. Makanya setelah Alif Lam Mim disebutkan Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Nah, Yasin wal Qur'anul Hakim, Hamim, Tanzil dan seterusnya. Itu menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab tafsirnya atau dalam kitab fatwa itu ada sekitar 85 atau 86 seperti itu dalam Al-Quran. Selalu diikuti al-huruful muqatta'ah namanya, itu dilanjuti dengan kata-kata Al-Quran. Itu menunjukkan mukjizat. Coba sampean huruf hijaiyah 28, tapi setelah digabungkan Alif Lam Mim membentuk satu keindahan yang orang Arab tidak bisa. Kok sampean gitu paling sodaro, apa itu sodaro ya coba Yasin kan enak ya, motor Yasin ya, itu yang bisa itu sastrawan Arab yang bisa merasakan keindahannya begitu. Makanya dikatakan mukjizat. Alif Lam itu mukjizat, Yasin itu mukjizat, Hamim itu ya mukjizat. Ono mana sing kaya gak indah itu? Apa qaf ta sod apa itu? Kaf ha lam ain sod. Ada lagi fal yatalattaf, itu pas tengah-tengah itu fal yatalattaf, kata-kata fal yatalattaf itu berbuatlah lemah lembut, itu pas tengah-tengah. Luar biasa Al-Quran. Iya, jantungnya Al-Quran. Jadi buat kok bisa begitu. Jadi lisanan Arabian itu halnya kitab Al-Quran, li'anat Taurah wal Injil lam yakuna Arabia ini. Fasara lisanul Arabi mufassiron sebagai tafsir. Lisanan Arabi itu sebagai tafsir. Maka yang dikatakan kitab itu adalah Al-Quran, karena hanya Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi Al-Quran yang asli yang di Lauhul Mahfuz itu yang menurut Chomsky, ya ini dikiaskan dengan Chomsky, itu yang deep structure. Adapun yang dilafalkan oleh Nabi itu dan kemudian ditulis oleh Mushaf Al-Uthmani itu yang surface structure, pelaksanaannya, wujud zahirnya di dunia. Tapi kalau deep structure-nya, makna universalnya itu ya Al-Quran itu yang dibawa Jibril itu. Jibril itu penyambung lidah. Ya, jadi mengapa dikatakan situ hadza kitabun musaddiqun lisanan Arabian? Sebab lisanan Arabian itu menafsirkan kitab. Keterangannya kitab. Makanya dia mansub. Mansubnya itu bisa karena maf'ulnya musaddiq. Sebab tadi di atas dikatakan musaddiq itu fi'il. Awas, ini istilah sekali lagi kufah. Isim fa'il itu dikatakan fi'il, bukan isim. Namanya fi'il daim. Awas sampai ngajian kufah.
Amal wajhul akhar fa'alama fasarta alama fasartu laka ya. Bahasa Arab kalau kati gitu fa'alama fasartu laka. Baru aku iso maca fasartu karena situ ada laka. Mau dibaca ya fusirat atau fasarta, fasartu. Maka karena ada kata-kata laka yang fasartu laka menurut apa yang saya tafsirkan kepada Anda. Jadi baca tulisan Arab itu paham dulu baru dibaca. Aneh ya, karena yang dimaksudkan itu adalah pengertiannya bukan bacaannya. Direnungkan dulu Mas. Ya renungkan dulu baru. Ya karena yang dipentingkan baca itu untuk apa sih? Untuk pahami maknanya. Baru berarti kita paham dulu. Paham saya sudah sampai maksudnya membaca itu sudah paham. Lama wasaltal kitab bil musaddiq akhrajta lisanan mimma bil musaddiq minar raji' min dzikrihi walau kana lisan marfu'an lakana sawaban. Itu bisa dibaca lisanan juga boleh. Ketika Anda membaca sampai pada kitab bil musaddiq akhrajta lisanan. Nah, lisan sebagai mukammil, Anda keluarkan dari jumlah yang nuklir, jumlah yang inti, keluar dari jumlah yang inti Anda keluarkan. Maka lisanan mimma fi musaddiq minar raji' min dzikrihi walau kana lisan marfu'an lakana sawaban. Kalau dibaca lisanun misalnya itu juga benar. Ala anau naktun wa intola. Jadi lisanunnya itu adalah naat dari kitab. Tadi ada kitab ya, kata-kata kitab. Apa ya? Wa hadza kitabun musaddiqun lisanun arabiyyun. Boleh dibaca begitu. Karena lisannya jadi apa? Jadi naat. Tapi aneh ini Kufah. Karena naat kalau menurut Basra itu harus dari isim sifat. Tapi ini bukan daripada isim sifat. Dibaca lisanun. Itu bisa lisanun itu naatnya kitabun. Naatnya kitabun. Boleh. Lisanan, ini kata-kata ini. Ada sebuah kitab yang bunyinya begini. Ini buku mengantarkan saya untuk belajar bahasa Arab dulu, diberikan Bapak. Namanya Muhammadun Nabiyan wa Rasulan. Masih ada bukunya ini. Ini boleh ini. Ini apa? Ini judul buku. Kalau tidak salah karangan Muhammad Naufal. Dulu saya baca buku ini kalau ke kamus kata-katanya. Saya belajar. Nah di sini Muhammadun Nabiyyan wa Rasulan. Ini apa kok mansub? Nah kita tahu kan Muhammadun Nabiyyan wa Rasul. Nah kalau mansub ini berarti Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Sebagai. Nah kitabun musaddiqun lisanan sebagai kitab yang berbahasa Arab. Bisa begitu. Nah, saya ngarang buku yang Ta'alam al-Arabiyah itu at-takbir, ya, ada at-takbir, Safawiyan, Safawiyan
wa takfirian. Takfir mengungkapkan bahasa secara verbal ataupun di safawiyan mansub. Ini judul buku gitu. Ini kalau diterjemahkan, maka Muhammad adalah seorang nabi ya. Muhammad sebagai nabi yang wa rasul. Nah, mengapa kok mansub bisa juga jadi hal? Bisa juga jadi hal. Ini kan virtual, kawaid itu kan virtual, dia tidak nyata ya, nyata kata-katanya kalam ini, parol ini bukan lemnya. Maka kalau divirtualkan bisa Muhammad nabiyan wa rasulan atau Muhammad kana nabiyan wa rasulan, jadi pokoknya kana. Arti Muhammad kana nabiyan wa rasulan ketika diwujudkan dalam kata-kata menjadi Muhammad kana kawan Muhammadun nabiyan wa rasulan. Maka itu menggunakan tata bahasa qawaid takwiliyah bil khasfi. Adilin ya bil khasfi. Bil khasfi boleh, bisyada juga boleh ya. Asalnya Muhammadun mahirun. Oke. Ketika diwujudkan dalam bentuk kata-kata ditambahi apa yang dia utuh itu Muhammad nek mahirun tok, karena yang diajak bicara itu wong rada melenceng, jadi yakin, maka saya tambahi inna Muhammadan mahirun. Boleh utuh Muhammad mahirun saja, deep structure. Tapi ketika menjadi suatu structure menggunakan takwiliyah itu apa sih? Dirubah. Takwil itu merubah yang asalnya Muhammadun mahirun menjadi inna Muhammadan mahirun. Itu qawaid bisyada. Bisa juga qawaid bil khatfi. Bisa juga qawaid bitanjir tartib, oper posisi Muhammadun fil baiti Muhammad. Contoh doa ini. Menyebut Muhammadun fil bait ketika diluncurkan melalui mulut dalam bentuk kata-kata menjadi fil baiti Muhammad. Itu qawaid apa? Qawaid takdir tartib. Nah, itu loh ya. Takdir tartib. Nah, ini bisa saja Muhammadun nabiyyan wa rasulan. Itu boleh butuh karena Muhammadun nabiyyan wa rasulan. Karena terlalu panjang, saya hilangkan dengan qawaid bil khasfi menjadi Muhammadun nabiyyan wa rasulan. Itu ya. Oke. Jadi i'rab itu penting. Kadang penting, kadang enggak. Kadang penting, kadang enggak. Jadi repot. Kadang-kadang kalian. Jadi yang pertama tadi lisanan Arabian fa inna nasbal lisan ala wajil akaduma antuh mirosai an yaqau alil musaddiq ka anaka qulta hadza yusaddiqut Taurat wal Injil. Lisanan Arabian sebagai tafsir daripada kitab. Bisa juga begitu. Atau juga bisa seperti yang ditafsirkan oleh Al-Faraq dalam kitab Ma'anil Quran ya. Lisanan mimma fi musaddiq minar raji'i min dzikrihi walau kana lisan marfu'an lakana sawaban ala annahu na'at. Bisa juga na'at. Ya, bisa juga menjadi na'at wa in tola sekalipun panjang. Jadi boleh dibaca lisanan juga boleh. Untuk meres otak ini. Wa qauluhu bi'sa mastarau bi anfusahum. Bi'sa lawannya nikmah. Kalau nikmah sebaik-baiknya, kalau bi'sa seburuk-buruknya. Seburuk-buruknya yang mereka beli diri mereka bihi mbu biyo boyo. Mengapa kok gitu? Makna wallahu a'lam apa itu? Ba'u bihi anfusahum. Istarau itu bermakna ba'a. Ya bi'u menjual mah, bukan membeli.
Kalau membeli itu ibta'a. Ibta'a ya beta'u itu membeli. Ono ta'i ono alif. Ini ba'u. Jadi istarau bihi anfusahum itu bukan membeli tetapi menjual diri mereka. Walil arabi fi sarau wastarau madhabani. Nah, untuk Arab itu boleh sarau, istarau. Muhammad yagabu ila suk li sirai alkitab. Li sirai boleh, masdarnya dari saro. Boleh juga dari istaro, listirai. Lah ziyadah murfim alif dan ta itu kadang mempunyai mubalaghah atau saling. Ihtakama itu saling melaporkan kepada polisi. Ihtakama rajulani. Ihtakama itu saling alif ta. Alif ta juga bisa mempunyai arti mubalaghah sangat. Sami'a yasma'u mendengar. Tapi kalau istama'a itu mendengar dengan memahami maknanya. Beda. Fastami'u lahu. Nah, dalam Al-Qur'an fastami'u tidak wasma'u. Fastami'u artinya apa? Mendengar dengan tekun supaya ngerti. Itu istama'a pakai alif ta. Jadi mubalaghahnya mendengar. Jadi kalau sami'a itu mendengar, kalau istama'a itu menyimak. Nah, menyimak itu beda dengan mendengar ya. Mendengar sekedar mendengar aja tapi paham enggak paham. Allahu a'lam. Tapi kalau istama'a itu harus paham. Ada lagi yang lebih keras daripada istama'a yaitu ansota yunsitu. Ansitu wasma'u. Nah, ansitu itu berarti pahami betul. Nah, jadi bedanya listening sama hearing. Hearing. Kalau DPR itu kan ada hearing dengan Pak Bupati. Hearing, hear itu mendengar, menyimak. Listening itu sekedar mendengar, beda. Gitu. Ya. Nah di sini apakah alif ta dari saro itu mempunyai arti saling atau mempunyai arti sangat? Nah, ini madzhabani ada dua cara ya. Fal aktsar minhuma ayyakuna sarau ay bi makna ba'u wastarau ibta'u. Ini ana ibta'u. Podo-podo tambahan litab. Sarau kalau saro yasri itu menjual. Kalau istarau itu membeli ibta'u. Warubama ja'aluhuma jami'an fi makna ba'u. Nah, penafsirannya di sini istaro bihi di sini mempunyai arti ba'u. Karena ada dua mazhab. Dari sarau bermakna istarau bermakna sarau. Istara bermakna sarau. Wa kadzalikal bai' yuqalu bi'tu tsauba ala makna akhrajtuhu min yadi. Saya menjual baju, maknanya saya keluarkan baju itu dari tanganku. Wa bi'tuhu istaratuhu. Bi'tuhu itu istara. Jadi istara itu bisa membeli, bisa menjual. Bi'tuhu istaratuhu. Wa hadhihi lugha fi Tamim wa Rabi'ah. Nah, bahasa ini dikenal dari kabilah Tamim dan kabilah Rabi'ah. Banyak kabilah di sana itu. Sedata ya boy. Sami tu Aba Sarwan yaqulu lirajul li tamran bidirhamin. Jual kepada saya kurma ini dengan harga 1 dirham. Yuridu istarili. Istarili. Istari. Istari itu apa? Beli atau jual? Beli, istarili. Nah ini coba datanya. Wa ansada mendendangkan beberapa orang dari kabilah Rabi'ah. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tabi' lahu batatan wa lam tadrib lahu waqta mau'idin
Wa ya'tika bil akhbar, dia datang membawa berita kepada Anda. Man lam tabi' lahu batatan, di mana kamu tidak membeli atau menjual ini. Di mana kamu di mana orang tidak sama sekali membeli batatan, itu al-battah, sama battah sama sekali. Cuman penggunaannya batatan atau al-battah itu harus ada nafinya. Kalau tidak nafi pakai qattu saja. Ana la arif ada qattu. Ana arif ada qattu. Saya hanya tahu ini saja, qattu. Tapi kalau pakai battah, batatan atau battatan boleh. Tapi harus pakai nafi. Battatan atau al-battata itu harus ana la arifat, ana nafinya ana la a'rifu hadil masalah atau hadal amr battatan. Al-battah sama sekali. Saya tidak tahu masalah ini sama sekali itu al-battah. Harus pakai adalah atau lam ada ma, silakan. Harus pakai, kalau al-battah harus ada nafi. Jadi wayati kabil akhbar, dia datang kepada kamu membawa berita. Man lam tambi lahu batatan, di mana dia adalah orang yang sama sekali tidak membeli atau menjual di sini. Walam tabrid lahu waqta mau'idin, dan kamu tidak membuat perjanjian sebelumnya. Waqta doroba yadribu itu membuat, bukan mukul untuk semuanya. Doroba itu bisa berjalan. Fa idza darabtum bil ardi fala junaha alaikum an taqsuru shalah. Dan misalnya itu berjalan. Fa idza darabtum darabal khaimah itu mendirikan kemah. Innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan. Daraba membuat. Allah itu tidak malu untuk membuat binatang yang kecil, sawangannya kecil, tapi tambah angel. Indonesia yang merdeka sekian tahun, gaya silat dulu guys. Bahannya banyak, besi. Untuk membuat silat gak bisa. Jadi ono apa bersilat di Indonesia? Ono. Jadi tambah sulit. Allah membuat nyamuk. Hal sepele nyamuk, binatang kecil, tapi itu sulit. Ono mana sih Indonesia gak iso? Ayo apa ya? Gedong, bolongan itu ya opo? Itu kan gak iso. Gaya silat juga gak iso. Gaya jarum juga gak iso. Silat itu ya apa itu? Tipis kan tapi landep. Nggak patah. Nah, gaya jarum, bolongan itu ya apa ngebore. Masya Allah, Indonesia ya. Cina. Gimana Cina ya? Cina nggak jemput. Oh iya, onde-onde ya. Iya apa? Mencepno sitok-sitok. Padahal digelundung-gelundungno. Yes. Ini iki gaya ceramah ya narik omong. Cerita ngene. Pengantar. Pekerti mah. Kelebihan Indonesia. Pinter ya ceramah. Atau memukul itu aneh. Waktu itu normal. Iya boleh. Boleh.
Oleh semuanya itu memukul semuanya, membuat ya memukul. Berjalan ya memukul tapi kaki memukul semuanya. Iya, semuanya memukul. Membuat ya ngono. Berjalan ya ngono, mendirikan kemah ya ngono. Iku ne dipatok ya. Tensinya memukul. Darabal khaimah ya itu. Jadi kalau disebutkan ininya saja itu kan dzikrul juz iradatul kul seperti itu. Atau sebaliknya dzikrul kul iradatul juz seperti ini. Wa do adanahum asobi'um fi adanihim. Padahal yang masuk kan satu tapi disebutkan asobi'um. Dzikrul kul bahasa itu gampang. Wah, ini paham. Ala makna laktastari lahu batatan, sama sekali kamu tidak menjual atau membeli. Qala al-farra wal batat az-zat. Nah, batat di sini bermakna zat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi zat itu apa namanya? Bekal. Bi'sa mastarau bi anfusahum ayyakfuru fi maudhi'i khafdhin wa rafa. Nah, ayyakfuru itu bisa fi maudhi'i khafdhin majrur karena yakfuru itu setelah ada an itu menjadi isim. Menjadi isim. Bahasa Inggris itu ditambahi ingern. Fi maudhi'i khafdhin wa raf'in bisa juga marfu, bisa juga majrur. Nek majrur ya apa? Bingung aku. Wa amal khafdhu fa antaruddahu alal ha alati bihi bi samastarau bihi gitu ya bisa. Jadi bil kufri. Nah, bihi itu jadi ayakfuru itu ikut hi majrur. Ya, bihi. Nah, ini hak ini kembalinya kemana? Kembalinya kepada ayakfuru. Ini namanya katapora. Kalau kembali ke belakang, itu anapora namanya. Anapora. Kalau ke seperti kul huwallahu ahad, siapa huwa itu? Ayo. Allah kan? Nah, itu katapora, istilah Latinnya begitu. Ada anapora, ada katapora. Yang dalam bahasa Arab dikatakan badi dengan qobli. Tulisannya begini anapora. Ana P kemudian A. Garis bahasa Indonesia. Anapora. Atau kalau kembalinya ke muka katapora namanya. Katapora. Bisa juga anapora itu qobli. Ini bati. Jadi dhamir itu bisa qobli, bisa bati. Yang dalam bahasa asing dikatakan anapora dengan katapora. Yang katapora itu seperti kul huwallahu ahad. Huwa itu mana? Sa'an itu, Bukan. Pada Allah. Huwa. Man huwa? Allah. Kul huwallahu. Allah. Jadi dhamir tikrar itu termasuk al-adawat tamasuk namanya. Koherensi. Jadi dalam diskurs analisa wacana itu harus ada pengikat yang berupa lafzi. Ya. Ada lagi pengikat yang bermakna makna yang dikatakan dengan koheren, kohesif, koheren. Ya. Bahasa Arabnya itu as-sabqu wal khabqu. Sabqu itu berarti yang lafzi, yang ini khabqu. Istilahnya Tamam Hasan pakai iltiham sama insijam. Insijam itu keharmonisan, harmonis. Nah, ini nanti dalam analisis apa ya namanya? Analisis Alkitab wacana. Nanti bulan Ramadan rencananya saya analisis
analisis diskurs analisis ini. Bukunya juga ada, namanya Nahwun Nasi. Jadi nahwu itu ada nahwul jumlah, ada nahwun nasi. Nah, kapan dikatakan nas? Kalau pakai nas, kata-kata nas itu istilah Jerman. Seperti teks, tekstil, teks. Ya, nas itu kan terjemahannya teks. Teks itu dari apa? Tekstil. Tekstil itu ya apa? Dia anyaman. Jadi lafal itu dia anyam. Pengikatnya apa? Makna yang mengikat apa? Namanya nahwun nas dan nahwul jumlah seperti alfiyah, jurumah itu nahwun nas, nahwul jumlah. Kalau nahwun nas apa? Ya wacana. Ya, yang utama nanti ada syaratnya 7, bisa menjadi nas atau menjadi diskurs, menjadi wacana itu syaratnya jadi 7. Nanti bukunya tak anu aja, tak Sudah apa namanya? konstruktif itu. Apa? Sudah konstruktif. Oh ya, jadi nanti tak apa namanya? Si anu aja download dan judulnya ini aja. Nahwun Nas. Itu keluar nanti Nahwun Nas punya kuning. Itu istilah sama, nas itu dengan wacana sama. Cuman kalau wacana itu istilah Inggris dari diskurs analisis, tapi kalau Jerman itu memakai kata-kata teks nas. Judulnya itu Nahwun Nas. Bukan teks wacana. Udah teks wacana kodo, teks juga wacana ya teks. Kemarin saya itu kan Apa? nas apa itu anusus asardiyah. Khusus asal dia teks yang dinarasikan. Sarodaya Suku itu menarasikan. Sarodaya Suku. Nahwun Nas, coba karangannya aku gak apal, burine Ar-Rabi wis ngene. Enggak muncul. Terus enggak usah di apa namanya? Wacana. Enggak usah di copy wis di handphone atau yang punya laptop. Nahwun Nas itu coba nanti kita itu nanti semuanya kita berhentikan untuk khusus Ramadan membahas Diskursus diskursus analisis. Nahwun Nas, ada nahwul jumlah, ada nahwun nas. Seperti alfiyah, jurumnya nahwul jumlah itu tidak terkait dengan Ahmad Hafifi. bukan Afifi, ada saya punya, sudah saya download itu. Nahwun nas baina asaliyah wal hadisah. Nah, yaitu Apa nih? Rodia. Marang Pengarangnya siapa? mu'alif Rodia. Untuk kata-kata Rodinya ya, mualifnya ya. Bukunya kuning ya? Belum. coba ya. Semua ya. Apa? Iya. Buku rekornya Kuningan. Nahwun Nas. Iya. Terus yang ngarang apa? Rodi ya. Ada kata-kata Rodinya. Itu jelas buku itu. Menjelaskan masalah wacana itu jelas bukunya. Iya deh, apa? Kuning, ada yang covernya kuning. Kak, yang penting bukan cover warna covernya, pengarangnya aja Ar-Rabi itu. Dari situ besar. Apa gak bisa di
Mana? Buku saya ada ini. Nas. Indra Sakti. Oh, coba ini Nas. Yang ngarang anu. Ahmad Muhammad Abdul Radhi. Bainal asal wal hadatsah. Ya iya. Nahwu nas bainal asal wal hadatsah. Ahmad Muhammad Abdul Radhi. Abdul Radhi yang keluar, Radhi yang keluar. Bainal asal wal hadatsah muncul itu sudah lainnya tereliminir. Itu kuning ya bukunya. Ada yang kuning. Yang bainal hadatsa wal bainal asal wal hadatsa. Nahwu nas. Jadi nahwu itu ada dua, nahwu yang alfiyah, jurumiyah yang tanpa apa namanya mengikutkan konteks dan sebagainya. Ada yang mengikutkan konteks yang mana dinamakan dengan teks atau alkitab atau wacana. Jadi lebih besar daripada jumlah biasa. Lingkupnya makna. Enggak, kalau makna itu nanti menjadi tadawulia. Jadi pragmatik. Jadi pragmatik itu lingkupnya semantik makna. Tapi kalau al-khitab itu jumlah. Asal wal hadas. Ya itu nanti insya Allah itu nanti. Share dulu. Halaqah bulan Ramadan gitu. Yang berapa itu? Habis. Biasanya kapan? Yang Ramadan kemarin ini apa dulu? Pagi. Ya pakai jam 6 gini tau ya. Iya. Muhammad Abdul Ya itu Ahmad Muhammad. Bainal asal wal hadatsa ya itu paling kalau apa namanya belajar analisis wacana, buku ini yang paling gampang, paling enak bahasanya sudah. Dan runtut pemikirannya. Apa saja syaratnya sampai dikatakan wacana atau nas apa? Ada syaratnya. Itu nanti wis buka Mutamimah. Halaman berapa, Rim? Halaman berapa itu? 66. 66. Dalam la al-lafzi nafsil jinsi. Fa in kana mufradan au jamak taksir bunya alal fathi. Ini babnya bab apa ini? Bab la nafianil jinsi. La allati linafil jinsi bayarati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabil tansis. Ya, oke. Sampai kepada
Fa in kana mufradan au jamak taksir bunya alal fathi nahu la rajula hadirun wala rijala hadirun. Jadi kesimpulannya rajul itu mabni atau mu'rab? Mabni yang mu'rab. Ja'a rajulun mu'rab. Ra'aitu rajulan mu'rab. Bareng la rajula. Nah ini makanya bab mu'rab mabni dihilangkan. Usulnya apa ini? Abdurrahman Ayyub itu dihilangkan. Jadi ya apa kalau seperti ini? La rajula hadirun. La nafi'alul jinsi, rajula isim la ndak murdan mabni akhiruhu fathah biduni tanwin. Sudah titik. Kata lapo ini. Ya akhiruhu fathah biduni tanwin. Yes. Hadirun khabarullah bitanwin itu aja. Ndak ada murab ada mabni. Wala rijala hadirun. Rijala isim la. Ya, kullu isim la mansub. Wa alamatu nasbihi fathah la biduni tanwin. Hadirun khobar titik. Wa in kana mudhannan au jam'a mudzakkarin saliman bunya alal ya nahwu la rajulaini fid dari. La nafiyal jinsi, rajula ini isim la, sebab la itu beramal seperti inna. Terus rajula ini mansub, iya. Wa alamatun nasbi, iya. Enggak lagi mabni. Yuk bikin kacau mu'rab mabni. La qaimaini fis-suq. Kalau jamak mudzakkar salim, la qaimina fis-suq. Ini kan mansub. Isim la mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Tidak lagi mabni alama yuftahu bihi. Wa in kana jamak muannats saliman bunya alal kasra nahwu la muslimatin khadiratun. Mengapa muslimatin? Karena mansubnya jamak muannats salim itu tandanya kasra. Nah, kalau di sini la muslimati tidak lagi bertanwin. Muslimati isimnya la mansubun. Ya, wa alamatun nasbihi kasra biduni tanwin. Oh, saya begitu aja. Kayak apa? Kalau anu kan biasanya mabni alama yuftahu bihi. Kemudian ya rajulu itu juga mabni alama yurfa'u bihi. Nah, sehingga ya Muhammad itu mabni dan mu'rab. Kalau ja'a Muhammadun mu'rab, kalau ya Muhammad munada mabni alama yurfa'u bihi. Kacau. Wa idza takarrarat la nahwu la haula wala quwata jaza fin naqira al ula al fath wa rafa. Kalau diulang la haula wala quwata jaza. Apa artinya jaza? Itu boleh jaza fin naqira al ula al fath wa rafa. Bisa la haula, bisa la haulun. Fa in fatahtaha jaza fi tsaniyah talata auju. Tapi kalau Anda fathahkan la haula wala quwata itu ada 3. Al fathah wan nasab wan rafa. Boleh juga la haulun wala quwatun. Atau wala haula wala quwata atau la fathah nasab rafa. La haula wala quwata. Kalau rafa la haulun wala quwatun itu nek diulang pelanya. Cuman sampean wani ngomong la haulun wala quwatun. Wani ya, ayo.
mimpin tahlil dan mimpin apa la haulun wala quwwatun. Wah ini malah dibid'ahkan sampai. Tahlilannya wis bid'ah, kemudian mocone la haulun wala quwwatun juga bid'ah. Haulan atau sama. Wa in rafa'ta an-nakira al-ula jazalaka fi nakira at-tsaniyah wajhani ar-rafa' wal fathah. Tapi kalau nakira yang pertama Anda rafa'kan, maka boleh juga yang kedua Anda rafa'kan dan difathahkan. Sampai waca saiki la haulun wala quwwatun la haula wala quwwata. Apa bedanya di maknanya? Ayo. Dari sisi mana? Iya, ayo. Enggak ada. Dalam hal ini kita membaca la haula, boleh la haulun dan sebagainya itu karena salamatul mabna saja. Salamatul mabna. Padahal yang penting itu salamatul maknanya. Salamatul makna sama, ayo enggak adanya. Saya coba, apa bedanya? Ra'aitu Muhammadan dengan ra'aitu Muhammadun. Ayo coba. Sama saja artinya, tapi ghairu salamatil mabna, ghairu salimil mabna. Mabnanya yang salah. Tapi maknanya oke sudah. Casingnya aja salah. Jantungnya benar. Apa? Makna. Jadi kapan i'rab itu penting? Ada yang penting. Ada. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu baru penting. Jadi tidak semua i'rab itu membawa makna yang penting. Karena apa? Karena teorinya Tamam Hasan itu i'rab itu salah satu korina, Misalnya ja'al waladi atau namal walada atau namal waladu doa ini. Yang penting al walad isim. Yang kedua setelah fi'il. Ya, kemudian maknanya makna fa'iliyah. Kemudian yang ketiga i'rab. Nah, i'rabnya itu bisa penting bisa tidak. Netral, Tamam Hasan netral. Tapi nahwu tradisional itu harus tepat, nek enggak wis ditoleh dilebem mek kiai ya wis gak iso iki gak iso. Nek mubtada kudu utawi, nek khabar kudu iku, nek fa'il kudu sapa, nek maf'ul kudu ing, nek khale, nek tamyiz apane itu kudu anu itu sakral itu. Naat kang. Naat. Nek jar majrur ing dalem. Tapi itu dianggap bersanad, kalau enggak begitu enggak bersanad. Iya. Ya. Dia dulu bersanad. Enggak, menurut saya enggak lokal itu. Nah, orang Pakistan apa begitu? Ayo. Orang Filipina apa begitu? Ayo, itu lokal aja. Lokal. Orang Bangladesh, ayo orang Bangladesh masa gitu, enggak. Apalagi orang Arab. Tapi itu memang pembelajaran yang sudah mencakup dua hal, makna fungsional dan makna mufradatnya, makna mu'jaminya, dua langsung itu dua. Jadi penerjemahan nek di Jakarta Nur Iskandar iki bermula mubtada itu. Kodang utawi itu. Bermula. Ya. Bermula semua segala puji itu ada apa gitu saja. Iya, Ada bahasa Indonesia kan. Orang Sumatera ya apa? Orang Kalimantan ya apa? Yang enggak bisa Jawa. Tapi mereka bisa Jawa. Mau enggak mau ya ikut tradisi Jawa. Utawi mesti Utawi itu bermula ya. Entah ada masalah. Mungkin Malaysia yang bermula. Bermula itu Malaysia ya.
Ada. Itu terjemahan mukjami dan fungsional. Wadifi. Iya, tarjamatul wadifiyah wal mukjamiyah. Satunya siakia. Nah, kalau ya siakia itu nang balawa itu nanti. Ya, siap. Wa in atafta ala ismillah walam tatakarrar la wajaba fathun nakira al ula wajaza fi naqari tsaniyah ar-rafa wan nasab nahwu la haula wala quwwatun atau la haula wala quwwatan oleh dua. Ini kuwi sapa sing mikir ngene ketika kita berkomunikasi tidak mikir begini-gini nih. Saking ngenunya. Padahal yang diperlukan ketika kita berkomunikasi itu intuitifnya. Intuitif itu apa? Intuisi itu perasaan kita, nek iki enak, iki bener, nek salah, itu. Sekalipun kita tidak tahu istilahnya. Sebab mubtada, khobar, fi'il, fa'il, hal itu kan istilahnya peneliti. Istilahnya peneliti untuk menjelaskan. Jadi itu virtual, itu apa namanya? Iftiradi, bahasa Arabnya iftiradi, atau bahasa kita itu virtual. Tidak muncul di mulut, mubtada khobar itu tidak muncul. Dalam rangka virtual saja membackup kata-kata yang kita ucapkan. Mengapa dibaca alhamdulillah? Itu secara virtual dijelaskan bahwa itu mubtada, dan mubtada itu adalah isim makrifah fi'il jumlah. Lalu kan itu ketika kita ucapkan bukan betul tak khabar fi'il fa'il enggak, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga itu diapalkan la haula wala quwwata illa billah. Padahal yang diperlukan kalau untuk berkomunikasi tidak perlu diapalkan, dibiasakan sehingga muncul yang namanya kaidah secara dirasa, secara intuitif. Tapi itu kalau alirannya rasionalis atau kognitif, ya memang itu jalannya kognitif. Ketika berlatih itu jalannya behaviorism. Paham lem awakmu ya. Bahasa supaya lancar dibiasakan. Ini kan behaviorism, perilaku. Tapi ketika diajari kawaid dengan cara yang itu kognitif. Ini mubtada itu apa? Isim beralih jumlah. Jadi digabungkan antara yang kognitif dengan ini. Tapi Kristen mengatakan yang membiasakan ini namanya bukan belajar, bukan. Tapi ini namanya execution, memperoleh, iktisab. Nah, yang belajar itu yang ini. Ya, fi'il, isim marfu, badal isim itu yang belajar. Belajar tidak menjadikan seorang pembelajar lancar, enggak. Menurut Christian and Taylor itu enggak. Ya. Enggak menjadikan lancar. Orang lancar berbicara itu karena dia membiasakannya, bukan unsur learningnya, bukan. Tapi menurut saya learning, penguasaan kognitif itu akan memperkuat, membiasakan, memperkuat pemahaman memperkuat kebiasaan. Lalu saya harus netral aja ke depan. Maka saya ajarkan di muka itu sekali membiasakan juga tanya jawab itu, kemudian ono kola itu secara kognitif itu kalau tidak kognitif itu kola itu diajarkan secara drill. Zaba Muhammad ila suq masjid, Zaba Muhammad ila masjid. Jadi kudu di transforman, kudu harus di reward. Kalau benar di reward, kalau ditaksis, kalau salah kudu di apa namanya? Di istilahnya itu itfa, dipadamkan. Sebab kesalahan yang diulang terus menerus, ya. Kesalahan yang diulang terus-menerus tidak dibenarkan, dia akan menjadi fosil. Fosil itu apa? Bahasanya tahajur, membatu.
Jadi kesalahan yang terpendam kadang-kadang keluar kesalahan itu. Itu fosilisasi namanya. Tetapi seseorang yang berlatih, berkomunikasi, kalau selalu diingatkan kesalahannya, dia akan frustasi. Nah, maka harus dipilih mana kesalahan yang namanya dalam bahasa Inggrisnya itu, kalau bahasa Arabnya itu ghalat, bahasa Inggrisnya mistake. Nah, kalau yang khoto, error. Nah, yang diingatkan bukan yang mistake, tapi yang error. Apa bedanya mistake dengan error? Kalau seseorang itu sudah paham, tahu niat mubtada itu marfu, tapi kok dia salah, itu karena situasi grogi dan sebagainya. Itu biarkan aja. Karena kalau dia sudah tenang, dia bisa membenarkan dirinya sendiri. Tapi kalau yang error nggak bisa, harus diingatkan. Itu loh, harus guru itu pintar, guru itu pintar, kudu pintar. Guru itu harus paham mana yang harus dikoreksi, mana yang tidak, supaya jalan, siswanya tidak putus asa dan juga dia tertolong. Dia tertolong, tidak terjerumus dalam kesalahan yang memfosil. Lah golek guru ngene iki jarang. Ilah, kecuali ilah. Di madrasah. Tapi tidak diterapkan ke ngaji Quran misalnya. Boleh. Di Al-Quran apa-apa. Artinya ngaji Al-Quran tajwid itu kan bisa induktif, bisa deduktif. Kalau induktif itu ya nanti disimpulkan terakhir. Tapi deduktif kesimpulannya dulu. Setiap nun yang ketemu kaf huruf ini itu harus dibaca ikhfa. Ikhfa itu ya samar, tidak jelas antara idhar dengan idgham misalnya begitu. Kemudian contohnya ini deduktif ini. Deduktif. Nah, tapi kalau induktif ya contoh-contohnya dulu. Inqalaba, namanya inkasaro, kemudian dan seterusnya. Setiap nun yang ketemu kaf, kof, ini hukumnya adalah ikhfa. Nah, itu induktif. Bisa keduanya begitu. Nah, ketika siswa sudah diajari itu, kok kemudian masih salah saja, mungkin grogi. Ini mistake. Kalau sudah dipelajari, Ya, kemudian ada urusan yang sering kan. Ada urusan Quran yang pakai me itu bisa. Kalau disalahkan udah tadarus lagi. Sing imamnya ngapot. Namanya tadarus itu belajar yang harus diingatkan. Tapi kan Namanya tadarus itu kan belajar dan tidak dirosa. Kalau dirosa sekedar belajar. Tapi kalau tadarus usaha untuk belajar. Taqarroba lain dengan koruba dekat. Tapi kalau taqarroba berusaha. Itu ditakaluf. Ta'abbada berusaha beribadah. Beda. Ta'allama, kalau alima saja tahu, kalau berusaha untuk mengetahui ta'allama, tafa'ala. Nah, gitu-gitu morfem begitu itu. Penting. Bisa apa namanya? Salama, tasalama gitu. Iya. Kayak macam kak la haula wala quwwatun wala quwwatan terpikir gini. Aku gak terus saiki ya kan. Wa idza na'atta ismallah, ini penting ini. Apabila Anda naatkan, Anda sifatkan isimnya la mufradan binatin mufrad lam yufsal baina na'at wal man'ut fasil lam yafsil ini. Nah, ini baru iso.
Ndak walam yufsil tapi walam yafsil baina na'at wal man'ut fasilunnya fa'il. Nah bahasa Jawa ini apa itu? Lam yafsil ora dipisah baina na'at wal man'ut antarane na'at dan man'ut apa fasil pemisah. Nahu contone la rajula ya apa ya? Jaza bin na'ti wal fathi wa nasab wa rafa lho artinya ya. La rajula dhorifan bisa juga la rajula dhorifun boleh bisa fathah bisa nasab bisa rafa dhorifun la rajula dhorifan la rajula dhorifun la rajula ya wis bisa fathah bisa nasab rafa majrur gak iso baru la rajula dhorifun jalisun. Tidak ada orang yang lucu itu duduk. Dan ini masa kepikir sih ini ya ngomong anu jadi sebetulnya kita itu ngomong itu ada salahnya. Banyak salahnya, tapi yang penting paham. Tapi karena kesalahan itu tidak penting. Kecuali kalau kesalahan innamal ulama innama yakhshallahu min ibadil ulama itu baru penting. Jadi i'rab itu ada kalanya penting, ada kalanya tidak. Ada kalanya potensial, ada kalanya tidak. Sebab i'rab itu menurut Tamang Bahasan salah satu qorina. Iya, kadang penting. Kalau ja'a rajulun penting. Ja'a Musa, gak ono i'rab ya penting. Padahal yang penting berarti isimnya, qorinanya yang lain. Pinter Tamang Bahasan ini. Qorina. Meninggal qorina itu indikator. Indikatornya kalau Musa itu indikatornya kalau fa'il apa? Karena isim. Dua indikatornya jatuhnya setelah fi'il. Kemudian ketiga dia pelaku daripada fi'il pas. Ya yang keempat alamat i'rabnya enggak ada. Nah itu oleh orang ahli nahwu dahulu itu dimuqaddarkan. Ono marfu'i ono tapi muqaddar gak bisa terucap karena terakhir adalah huruf alif. Lah teko Abdurrahman Ayyub enggak keliru dulu. Sebab istilah marfu itu psikologi. Adapun dhamma, kasra, fathah itu lafziyah yang terucap. Nah, kalau sudah tidak terucap karena akhirnya alif ya enggak usah muqaddaran kan. Cuma marfu, iya Musa marfu, ja'a Musa marfu, iya karena itu psikologik. Tapi lafziyah terucap tidak. Ya sudah. Jalan keluarnya Tamang Bahasan itu bagus, itu qorina. Saya dukung 100%. Qorina. Qorina itu sistem tanda. Sistem tanda, salah satu tanda. Dan bahasa itu tanda, kode. Simbol. Nah, itu simbolnya fa'il itu apa? Simbol. Itu semuanya simbol. Tapi ketika tidak ada simbolnya i'rab dalam bentuk i'rab, itu masih ada simbol-simbol yang lain. Sebab bahasa itu dal sama madlul. Simbol, suara dan maknanya madlul. Yang itu bersifat psikologik. Baik. Itu kan suara ba, ya, ta. Oke, itu simbol bagi rumah. Artinya apa bait itu? Rumah. Nah, antara arti dengan lafalnya bait itu psikologi. Yang madlul alainya, marjiknya, referensinya ya omah temenan sing teko batu, teko wis wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok insyaallah ilmul aswat. Coreten lim tekan ndi. Pembahasan yang dofur itu dan fi'li, fa'iliyah, fi'il apa Ustaz? Fa'il, ba'dal fi'li. Isim. Oh, isim.
Ismiyah. isim. Terus maknanya pelaku, Erobnya. i'rabnya papat.